seumur hidup harus jadi salesman, mau mau jual produk, mau jual apapun ya. Kalau di TikTok juga kan jual diri. Halo, apa kabar Sobat Mea? Selamat datang di program terbaru dari Mea Digital Marketing, yaitu BPJS, Bincang Penjual Jadi Sukses. Bincang Penjual Jadi Sukses sendiri merupakan wadah bagi para seller untuk bisa bercerita mengenai pengalaman bisnis mereka dari mulai awal, perkembangan, sampai nantinya berkembang sampai sejauh ini seperti apa. Dan sekarang kita udah ditemani oleh satu orang narasumber yang merupakan pebisnis muda dan sudah memulai bisnisnya sejak 10 tahun lalu. Bukan waktu yang singkat, dan kita sudah ditemani oleh Bro Alwin Chiu. Halo semuanya. Ya, halo. Ya, halo. Selamat datang. Manggilnya apa nih? Bro. Manggilnya Bro aja. Bro aja ya. Bro Alwin Chiu, oke? Yes. Oke, jadi gimana nih kabarnya? Kan kemarin ini kita udah 2 tahun ya mengalami yang namanya pandemi ya. Sehat-sehat kan? Ya, sehat-sehat. Oke, badan sehat dan usaha juga sehat dong pastinya. Usaha sehat. Oke, ketawanya langsung beda ya. Usaha sehat, langsung ada optimis. Oh, betul, ya. betul. Masih mungkin ada, mudah-mudahan nggak ada gelombang tiga. Kita harus optimis dulu. Optimis. menghadapi sesuatu. Betul. Jadi sesuatu yang sudah terjadi akan terjadi juga kita hadapi dengan positif ya. Harus. Oke, harus ya. Oke. Jiwanya emang udah pebisnis banget. Jiwanya pebisnis Iya. sekali ya. Jadi tidak ada kayak waduh kok begini kok begitu ya. Jadi udah langsung positif. Udah harus langsung positif dulu. Oke, sip. Pastinya kan udah ada goals-goalsnya juga. Udah ada goalsnya, betul. Yes. Nah, sejauh ini kita kenapa sih harus sampai ngundang narasumber untuk dijadikan sebagai referensi buat teman-teman Sobat Mea semua untuk mungkin bisa bisa diikuti cara-cara atau langkah-langkahnya dalam perjalanan bisnisnya dari awal sampai saat ini dan ke depannya gitu. Oke, kita mau tanya dulu nih, Boleh. latar belakang bisnisnya. Latar belakangnya bisnis dari apa nama usahanya, Third Day Co ya? Deko ya. Oke, saya jelaskan dulu singkat ya. Yes. Memang kita mulainya dari Terdeko, tapi sekarang kita udah jadi sekumpulan brand gitu. Di bawah kita ada 6 brand. Jadi kita namanya itu JLW Brand sekarang. Oke, jadi semacam holding ya? Iya. Semacam holding yang Oke. menaungi beberapa brand. Oke. Jadi ini ada beberapa brand itu tentunya itu untuk support berbagai kebutuhan yang diinginkan lah ya. Betul. Dari si pecinta brandnya ini ya. Oke, kemudian alasan terjun ke dunia bisnisnya apa sih? Pasti kita juga bertanya-tanya gitu. Kok milih pasar yang di posisinya di Bandung ya? Posisinya di Bandung. Posisi Bandung kita tahu sendiri ya, fashion itu nggak pernah Banyak habis ya di Bandung ya. banget. Selalu Iya. ada tren baru, selalu ada pengusaha baru, dan ada lain-lainnya yang baru mengenai fashion. Kenapa memilih zona merah ini? Zona merah ya. Di zona merah ini. Ya, jadi sebenarnya begini. Jadi dari dulu, dari awal, dari saya SMP, SMA, nggak pernah sih saya pernah kepikiran jadi seorang fashion designer gitu. Belum pernah sih kepikiran. Belum pernah juga kepikiran mau punya brand fashion juga, itu nggak pernah gitu. Apalagi saya dulu kuliah juga teknik mesin gitu kan. Dikira saya bakal ngoprek-ngoprek mobil atau apa gitu, tapi ternyata enggak gitu. Ternyata ngoprek desain ya. Ngoprek desain, ya. Oke. Ya jadi nggak semuanya memang nggak ada planning gitu, tapi ya terjadi dengan gitunya, nggak secara tidak sengaja gitu, karena ternyata dapat jalannya di sana, ya udah itu yang dijalanin itu fashion design gitu. Oke, perlu saya garis bawahi bahwa ini ketidaksengajaan katanya ya. Ketidaksengajaan yang sampai 10 tahun dan sukses. Oke. Berarti nggak main-main. Gak main-main ya, Kalau- ketika sudah nyemplung gitu ya. Orang mungkin ada yang menggerutu ya ketika nyemplung ke satu hal yang mungkin dia belum kuasai saat itu. Tapi mungkin mental pengusaha harus seperti itu ya. Ketika nyemplung ya udah harus langsung fokus ya. Yes. Oke. Terus balik lagi mungkin Pak, kita ke Oke. Third Day Co-nya lagi nih. Yes. Nah, kenapa sih kok memilih nama Third Day Co? Oke, ya Terdeko itu kan hari ketiga ya, dan memang itu latar belakangi dengan kepercayaan saya gitu. Kepercayaan saya itu ya karena saya Kristen, saya merasa itu adalah satu hari yang ya Nabi Isa gitu ya, dimana dia bangkit gitu hari ketiga, dan itu selalu mengingatkan saya bahwa
ya walaupun kita misalnya down, ada problem apa, itu di hari ketiga kita akan bangkit dan itu semua akan ada berkahnya gitu. Oke. Filosofis banget ya. Filosofis sekali, betul. Jadi ada sesuatu di balik itu ternyata yang jauh lebih besar dari bisnisnya sendiri. Betul. Iya. Jadi bisnisnya sudah besar, tapi di balik itu lebih besar lagi. Oke. Selalu menyertakan Tuhan. Menyertakan Tuhan, Betul. betul, Setiap betul ya. bisnisnya. Nah ini juga maksudnya logonya juga. Oh, ini ada logo ada ininya juga, ada filosofinya juga. Ada filosofinya. Nah ini tuh sebenarnya tanda tambah ya, tanda tambah 2 kali. Ini ada tanda minus 1 gitu. Jadi artinya setiap kali ada kesusahan kita tuh akan ada 2 hal positif yang setelah itu menyertai gitu. Makanya kalau tadi dibilang gimana kabarnya harus selalu positif karena segagal apapun, sehancur-hancurnya bisnis nanti misalnya ada gelombang 3 atau apa, itu pasti akan mendatangkan 2 tanda positif. Nah, itulah arti juga di balik logo Third Day kami ini gitu. Oh, oke. Dan ini mungkin kita juga kalau berbicara masalah fashion, kita juga akan berbicara masalah kiblat yang diambil ya. Nah, dari Third Deco sendiri, ini ada negara atau kota tertentu nggak sih yang jadi kiblat fashionnya? Oke, ya untuk Third Day sendiri, ya memang nggak ada sih sebenarnya, nggak ada kota tertentu gitu. Tapi ya karena saya memang suka Jepang, terus saya juga dulu kuliah juga kebetulan di Amerika, ya jadi percampuran antara 2 itu aja, Jepang dan Amerika, terinfluence antara 2 itu, Jepang dan Amerika gitu. Itu memang negara-negara kreatif ya. Jadi di Amerika sendiri kan, di New York sendiri selalu ada Fashion Week-nya, kemudian di Jepang juga Tokyo itu nggak pernah habis sama anak-anak muda yang pakai active wear, streetwear dan banyak lain sebagainya gitu ya. Oke, jadi inspirasinya memang dari itu ya, US and Japan. Oh, oke, keren sekali nih. Kalau saya berkiblat kemana ya? Dengan setelan yang amburadul dan sangat tidak ini ya, tidak match gitu. Kalau ini kan dilihat juga ini pakai produknya ya, berarti pakai produk Third Deco ya. Oke. Jadi selain ini juga ya, selain untuk ini apa? Selain untuk dijual, berarti udah langsung jadi brand ambasadornya juga dong? Harus. Oke. Kita nggak boleh malu menggunakan produk sendiri dan mengiklankan produk sendiri dong. Betul. Gitu kan. Kadang-kadang malah harus bangga ya. Malah harus bangga gitu. Okay. Kan ada yang wah gengsi, masa ownernya udah aja yang siapa gitu yang pakai, nggak bisa gitu. Tetap kita bagaimanapun kita itu seorang salesman gitu. Ya, betul. Sales tertinggi adalah pemilik. Betul. Pemilik gitu. Kita tuh seumur hidup harus jadi salesman, mau jual produk, mau jual apapun ya. Kalau di TikTok juga kan jual diri sendiri kan. Betul. Ya semua kita tuh adalah salesman gitu. Kita nggak boleh gengsi gitu dong. Betul. Malah harus bangga ya, untuk menunjukkan bahwa ini loh produk saya. Oke. Emang bener sih Pak. Kalau kita ngintip misalnya ke Instagramnya Third Deco, kayaknya ada Koko ya yang harus muncul ya. Kadang-kadang suka ada yang kayak misalkan, aduh saya sebagai owner tuh nggak boleh banyak muncul, atau misalnya ini kan bisa begini dan begitu buat saya gitu. Tapi ini banyak muncul ya dari Bro Awi sendiri, ada di ininya ya, di dalam Instagram atau media sosialnya gitu ya. Itu juga bisa jadi kayak personal brandingnya Awinya sendiri sih nantinya. Oke, jadi ada personal branding. Ya orang kayak udah jelas gitu kan, punya produk fashion, terus si ownernya juga mengerti akan fashion, jadi orang lebih trust Pak nanti kalau misalnya beli si produknya juga, kan Mbak? Oke, betul. Gimana orang bisa percaya ya kalau misalnya ini malah nggak pakai ya? Betul. Kalau fashionnya kayak kita kan udah kayak, waduh kurang kompeten nih orang. Kurang kompeten. Enggak juga. Kalau saya lihat tuh di marketplace itu ada beberapa marketplace memang sudah ini ya, sudah masuk juga situ dan udah jadi statusnya official ya. Statusnya official. Nah, salah satu mungkin udah kayak mall juga. Iya, betul. Nah, itu tuh kalau misalnya untuk yang offline-nya sendiri ada store-nya nggak sih? Kita ada store di Jalan Setiabudi di Bandung ya. Kita baru buka store sih kemarin bulan Oktober gitu. Oh, di saat orang-orang justru lagi pada collapse-nya ya. Mengurangi karyawan. Ini nambah store offline ya? Oke. Nah, itu mungkin ada pertimbangan sendiri kok, kayak buka offline store itu gimana tujuannya? Ya, jadi kita berpikir begini. Sekarang ini entry barrier untuk membuat brand itu gampang sekali gitu, mudah sekali ya. Kalau dulu misalnya zaman saya dulu itu misalnya masuk seperti misalnya Zalora gitu ya. Kita tuh perlu
bikin dulu produk 40 Iya. SKU baru bisa masuk ke Zalora, dan itu pun dikurasi lagi. Oh, oleh betul. Zalora dikurasi lagi. Ini gimana segala macam, gimana desainnya apa segala macam ya, kualitinya, minimum dia stoknya berapa banyak, semuanya tuh dikurasi. Tapi dengan sekarang adanya marketplace, bagaimanapun gitu, nggak punya produk pun, cuman punya foto aja, misalnya cuman punya barang satu atau gimana, itu udah bisa jualan gitu. Dan itu tuh brand itu makin lama makin banyak gitu. Dan apa tuh ini tuh untuk kita harus cari cara gimana supaya membedakan antara brand yang masih baru-baru gitu dengan kita gitu yang udah lama gitu. Dan oleh karena itu makanya kita memutuskan untuk bikin offline store gitu. Dan lalu juga memang kualitas, maksudnya apa ya, kaos kita yang jadi salah satu bahan produk andalan kita itu, kaos kita itu bahannya beda gitu. Dan itu tuh nggak bisa komunikasinya lewat cuma lewat konten aja gitu ya, lewat foto kurang doang. tersampaikan ya. kurang tersampaikan karena kan ini adalah sesuatu yang hanya bisa dirasakan ke kulit gitu. Betul. Ketika ada offline store dia tuh bisa sentuh ya sih. Iya, Dia bisa customer nyobain ya, bisa coba juga. Ya. Cobain harus beli ya. Iya. Karena bahannya tuh nanti kan ada kayak misalnya dia tuh nggak sadar ini ya, nggak sadar size, tiba-tiba ambil yang M. Kayak saya ambil M, melar ya harus beli gitu. Gitu. Untuk orang tidak tahu diri seperti saya terutama ya. Oke, kemudian ada pertanyaan berikutnya nih, kalau misalnya dua-duanya sudah ada nih sejauh ini, mana yang lebih Dominan dalam hal penjualan. betul, dominan secara penjualan. Oke, jadi kita kan berjualan dari 2013 ya. Dulu memang offline, kita offline karena kan dulu Tokopedia belum terlalu hype Oh iya, marketplace belum hype ya. Dulu Shopee itu saya ingat sistemnya masih boleh nawar ya kalau nggak salah, Shopee atau gimana dulu masih apa nih Shopee kok kayak belum jadi gitu programnya gitu atau apa gitu. Dan ya online shopping itu belum seperti begini gitu. Kita banyaknya di offline gitu. Dan itu jualan di offline itu jauh lebih gampang daripada online gitu, karena kirim barang udah kan, kirim barang terima uang. terus oh mana aja nih yang habis stoknya, oke kita produksi lagi begini gitu, udah nanti dapat laporan, oh segini, oke sip, berarti bulan depan kita tinggal produksi berapa gitu, ada budgetnya gitu. Dan disesuaikan sama permintaannya nanti ya, itu berapa gitu ya. Iya. Kalau offline ya. Ya betul, itu offline gitu. Kalau sekarang online, kita harus mikirin iklan Shopee, kita harus mikirin Ads-nya juga ya, Facebook ads ya, betul. CTR harus influencer, terus sekarang ada IG feed, Pengelolaan sosmednya juga. Sosmed, iya. pastinya. betul. Jadi banyak hal yang justru harus makin dipikirin ya ketika online memudahkan ya. Online Memudahkan customer memilih. Sementara untuk untuk penjual sendiri harus memutar otak lebih mungkin. Betul, harus Oke. memutar otak lebih. Oke, Cuman jadi untuk online reach-nya kan akan lebih besar juga kan. Kalau offline yang bisa beli mungkin terbatas kan di kota tertentu aja gitu yang ada offline store-nya. Sementara kalau online, kalau emang kita bisa ngegarapnya dengan baik, nge-grab-nya juga makin banyak sih kok. Yes, betul. Oke. Nah, balik lagi, jadi tadinya offline itu mungkin sekitar 90% gitu. Tapi kemarin pandemi 2020 berbalik gitu. Online kita jadi 95% malahan. Dan sekarang 2022 sudah mulai Seimbang. online-nya turun, offline-nya mulai naik, tapi belum seimbang sih. Memang online-nya agak menurun, offline-nya agak naik gitu. Oke. Mungkin bisa di-share nih kok, kemarin kan secara awalnya di offline terus online-nya bisa naik. Tips and triknya nih biar bisa naikin dari segi penjualan online-nya kan pasti punya strateginya sendiri. Dari Koko, strateginya mungkin bisa pada dibuka sedikit gitu. Apa tuh kok awalnya? Tipsnya itu ya memang harus belajar ya, kita sebagai pengusaha harus selalu belajar gitu, karena apalagi sekarang itu dunia tuh cepat, berubahnya tuh cepat banget gitu, dinamis banget gitu. Dulu waktu tahun 2020 awal gitu ya, Maret April, saya ingat penjualan kaos kita lagi down-downnya kan, karena waktu itu yang kasus coronanya mulai naik gitu. Kita bingung gimana, langsung kita kita buat masker lah gitu. Nah, langsung omset kita terbantu gitu dengan masker gitu, naik gitu kan.
waktu itu maskernya masker scuba, ingat nggak? Oh Masker iya scuba. iya itu waktu Iya. itu sangat happening banget Happening. Pak. Happening banget gitu Betul, kan. betul. Wah kita udah beli banyak gitu kan, terus laku gitu kan, harganya juga waktu itu masih bagus gitu. Terus tiba-tiba pemerintah bilang masker scuba tidak efektif, dianjurkan. ya harus pakai masker kain. Wah langsung stok kita masih ada, nggak bisa kepake gitu kan. Terus dulu ada apa tuh yang kacamata facial kita dulu bikin gitu kan. Oh iya, face shield itu Terus ya. kita sempat bikin gitu. Oh penjualannya bagus, terus sekarang udah turunnya. Ya gimana ya, namanya juga pengusaha gitu ya, cuman bisa berusaha gitu. Dan berdoa. Berusaha dan berdoa gitu. Betul. Ya udah, kuncinya waktu itu online ya terus belajar dan harus berani mengambil resiko juga sih. Kita harus berani mengambil resiko dan harus selalu berpikir positif juga gitu. Apapun yang terjadi, ya ini ingat logo ini lagi ya. Tiap kali ada satu hal negatif, ini ada dua hal positif yang menunggu setelahnya. Mungkin itu sih. Jadi itu juga filosofi kenapa Bro Awin juga suka pakai produk sendiri supaya teringatkan juga. Iya betul. Sama itu filosofi yang harus mengingatkan itu. Kadang-kadang aduh ini lagi down nih, gimana nih Instagram down apa reach-nya lagi down atau gimana, ya harus ngingetin diri sendiri juga gitu. betul. Dan itu ditularkan mungkin jadi kultur di perusahaan ya. Ya betul. Jadi supaya ingat bahwa kita tuh nggak cuma produksi, ingat Tuhan loh ya. Oke. Kadang-kadang suka ada yang push tapi nggak ingat sama yang di atas juga nggak baik juga ya. Betul. Karena ya semua pasti ada ininya. Jalannya pasti ada campur tangan Tuhan juga di dalamnya. Betul, yes. Sama tadi sih ngomongin yang dead stock nih, kok kalau caranya Papa sendiri ini dalam menghadapi yang si dead stock ini gimana nih? Ya apalagi ya kalau misalnya bukan di slash price gitu ya. Sales ya. Kita di sale sih, di sale. Oke. Atau bisa juga kalau misalnya udah nggak ada gimana lagi ya disumbangkan, itu aja paling. Disumbangkan, oke. Sebetulnya yang saya pikirkan itu sebelumnya ya, ketika kita belum berbicara, kalau misalnya ada sesuatu yang memang jadi dead stock, itu yang jadi pikiran saya adalah satu memang slash price, yang kedua sih bikin bundling. Dan itu nggak pernah terbersit di benak saya untuk disumbangkan. Disumbangkan kalau Itu tuh kayaknya nomor keberapa itu disumbangkan. Ternyata oke, libatkanlah Tuhan ya. Iya, makanya bisa bertahan sampai 10 tahun. Oh betul, itu pantesan bisnis kunci. saya bangkrut mulu ya. Iya, oke, lupa berbagi ya. Kalau misalnya yang lain itu kan lebih ke kayak giveaway kayak gitu Iya, kan, betul. pemikirannya tuh. Ini baru sih Pak. Oke, Saya ini dengar something juga new, sih. betul. Ini something new, oke. Itu bisa jadi ini ya, clickbaitnya gitu. Oh benar. Kunci sukses 10 Kunci tahun. sukses ya benar. Benar. Lu berbagi juga selain ingat Tuhan berbagi ya. Iya. Oke, kemudian nih kalau misalnya tadi udah ngomongin dead stock nih. Berarti ngomongin soal stok, kita juga ngomongin soal supplier ya. Nah, pernah nggak sih ada masalah sama supplier yang ketika kita lagi butuh untuk produksi banyak, malah supply barangnya tuh kayak terhambat gitu? Pernah nggak sih nemu ada case kayak gitu waktu? Sekarang ini sih belum sih, selama ini untungnya puji Tuhan belum pernah ke masalah itu. Yang masalah itu kan kalau naik harga gitu kan, ya kayak sekarang ini 2021 ke 2022 ya ini semua lah, saya pikir semua ya, semuanya bukan hanya supplier saya saja gitu, tapi semua lah mengalami kenaikan harga gitu, karena memang dari kapasnya itu naik gitu, dan ongkos chemical segala macam, energi, batu bara, semua naik gitu. Dan biaya distribusi ini juga ya, barang ya juga. distribusi betul, logistik semua dari luar negeri naik gitu kan. Ya itu sih problemnya sekarang memang di harga gitu. Dan kita sebagai penjual kan terjepit gitu ya, konsumer bilang wah ini minyak goreng naik nih, telur naik, UMK cuma naiknya sedikit kan. Dan itu jadi efek domino ya. Ya jadi efek domino. Ini kenapa saya nggak mau barang naik gitu, padahal naik misalnya cuma 5% atau 10%, tapi tetap itu ngaruh ke penjualan gitu. Kerasa ya. Sedangkan bahan baku dia juga bilang saya juga harus naikin harga untuk survive gitu. Ya itu dia yang jadi memang
yang sekarang jadi isu gitu di tahun memasuki tahun 2022 ini. Iya, memasuki tahun 2022 biasanya di triwulan awal setiap tahun baru tuh memang jadi tantangan untuk setiap pengusaha sih biasanya. Karena apa? Karena orang tuh masih kayak hold ininya ya, budget mereka untuk belanja biasanya. Masih ngelihat dulu, ini pasarnya mau ngapain nih, mau kemana arahnya, kebijakan pemerintahnya akan seperti apa, biasanya seperti itu sih. Tapi biasanya memang ketika ada kita sudah memasuki ini ya triwulan kedua, itu biasanya udah orang tuh udah lebih kebaca akhirnya nanti di akhir tahun seperti apa gitu. Berarti selama ini itu ya di awal tahun sabar dulu ya, melihat pasarnya seperti apa gitu ya. Ya, tapi memang yang tahun 2001 ke 2022 ini memang lebih spesial sih karena kan ya kalau misalnya kita lihat kan 2019 misalnya harga bahan baku tuh di sini gitu ya. Terus 2020 ada pandemi kan nggak laku mungkin barang ya, mereka turunin harga mungkin ke sini gitu. 2020 mungkin tetap di sini. Soal ini kan 2019 akhir ya. Berarti 2020 turun di sini kan. 2021 tetap turun. Nah, 2022 tuh kan udah mulai normal mungkin ya. Jadi sebenarnya tuh tadi 2019 di sini memang harusnya 2022 memang seharusnya naik. Cuman karena 2 tahun ini kita kayak di twilight zone atau apa gitu menghilang ya. Ngaco gitu harga semua jadi turun gitu. Harga turun. Sebenarnya tuh harga tuh normal-normal aja kurvanya memang naik. Seperti itu ya. Kurvanya seperti itu, tapi karena 2021 ini kasus spesial gitu jadinya kerasanya tuh 2021 ke 2022 tuh naiknya tuh seperti signifikan ya. Signifikan banget gitu. Nggak seperti tahun-tahun sebelumnya. Itu sih yang menjadi tantangan. Kayaknya setiap pengusaha tuh berputar otak gitu ya dan bertukar pikiran. Ini gimana how to survive, how to increase juga sih sebetulnya ya, nggak cuma survive aja, pasti semua juga pengen bertumbuh bertambah ya gitu. Kalau ngomong-ngomong prediksi nih, kalau tadi kan kita udah ngomongin prediksi triwulan pertama, prediksi triwulan kedua, ngomongin prediksi sama produk, kok pernah nggak sih kayak misalnya prediksi produk ini tuh gue bakalan boom nih, atau produk ini tuh kayaknya gue kurang pede nih, tapi pas di launching tuh ternyata kebalikan, kayak boom gitu sih produknya. Pernah ngalamin gitu? Oh, itu sering banget. Itu sehari-hari, makanan sehari-hari memang begitu ya. Nggak pernah ada yang bisa mengira gitu kan. Kita udah produksi banyak, ternyata kok penjualannya nggak bagus gitu. Justru yang biasa-biasa gitu kita ternyata laku gitu. Itu biasa banget. Kalau Koko sendiri ini dapat inspirasi dalam mendesain itu dari mana kok biasanya tuh? Gak ada sih, kita memang ya kita lihat aja dari, kalau aku sih dulu waktu belum pandemi sih sering keluar negeri sih, bisa di Jepang ya kita tiap tahun itu aku dan istri sih sekalian jalan-jalan juga sekalian bisnis kan. Ya kita lihat gitu di sana lagi trennya apa gitu. Biasanya sih dari sana gitu baru diterapkan di Indonesia. Tidak sekadar leisure ya, sambil merekam juga apa sih? Merekam juga, betul. Oke, betul. Jadi aku ingat banget 2013 itu aku jual t-shirt V-neck polosan itu harga 79.000. Ini 2013 loh, berarti 9 tahun lalu ya. 9 tahun lalu. Harga polosan 79.000. Sekarang yaitu di marketplace itu polosan itu yang udah berbrand ya, pakai brand yang Instagramnya bagus segala macam itu mungkin ada yang 35.000, ada yang 37.000 gitu. Jadi benar-benar tuh waduh gitu kan. Marginnya gimana? Ya, marginnya gimana? Hitung-hitungannya gimana? Gitu. Dari 2019 tuh aku udah ngitung-ngitung pakai Excel gitu ya, udah mungkin sampai sekarang saya udah masukin di Excel 500 kali. Ini tuh gimana? Profitnya dari mana gitu kan? Ya kan mikirnya itu ya udahlah nanti sampai kita lihat sampai kapan kuatnya gitu kan. Tapi ternyata sampai sekarang masih kuat juga gitu. Lalu kan dengan sekarang ya sekarang kan dengan adanya apalagi sekarang ada venture capitalis visi-visi gitu betul. Mau invest juga gitu di brand-brand lokal gitu. Terus campur lagi ada yang misalnya garment gitu ya. Dia biasanya dapat order dari mungkin yang brand-brand besar offline gitu, tapi dia akhirnya nggak ada order, akhirnya dia untuk survive dia merambah bikin brand dengan harga yang murah gitu. Ya gimana ya, memang ini 2 tahun ini memang survival mode semuanya gitu. Jadi ya apa boleh dikata gitu,
Nah untuk third day sendiri kita sih mempertahankan harga gitu, kita nggak ikut banting-bantingan karena menurut kita itu ini tuh maraton gitu, ini tuh lari maraton. Saya sendiri dulu kan saya pernah berlari maraton juga, jadi ini semoga saya benar gitu ya, tapi ini saya menerapkan apa yang pernah saya lakukan ketika kita maraton gitu. Dan menurut saya ini bisnis ini adalah maraton. Nah ketika kita lari maraton kita tuh harus bener-bener tahu gitu. Kalau saya biasanya pakai jam gitu kan, di jam itu saya ngelihat detak heartbeat saya berapa BPM. Kalau detak jantungnya naik itu berarti mungkin saya larinya bisa cepat gitu, mungkin saya bisa ngajar teman saya yang di depan, tapi beberapa kemudian kita akan kehabisan bensin gitu, dan kemungkinan kita nggak akan finish. Ya, nah sedangkan kan tujuan kita kan untuk mencapai garis finish gitu. Sedangkan kalau misalnya kita ikut-ikutan perang harga, itu saya takutnya saya nggak akan bisa sampai garis finish gitu. Nah itu makanya yang saya lakukan sekarang sih, ya udah, yang memang terus terang penjualan turun sih, nggak sebesar kemarin. Terus kepikiran bikin medsosnya tuh kenapa tiba-tiba lu pengen kayaknya harus medsos nih dipakai nih? Apps-nya juga. My goodness, ya. Baru nemu loh, aku kemarin sempat kayak searching, jarang ya kayak brand Indonesia punya apps. Enggak jarang sih, tapi jarang banget. Biasanya kan kita lebih kayak website. Betul. Kenapa bisa kepikiran? Kenapa kita pakai apps ya? Karena kita ngelihat kita tuh sekarang kalau untuk kita marketplace gitu ya, kita tuh ketergantungan sama marketplace, ya nggak sih? Misalnya tiba-tiba marketplace bilang admin fee naik. Nah kita kan udah nggak bisa apa-apa gitu kan. Kita udah nggak bisa itu satu dari sisi marketplace-nya. Ada juga yang kejadian kebakaran kemarin ya, gudang kebakaran kemarin sehingga si sistemnya sempat down. Nggak bisa, betul, yang server ya, betul, nggak bisa login kan gitu kan. Padahal udah mau pada check out misalnya gitu. Ya memang, jadi yang aku pikir itu ya misalnya kita sekarang waktu dulu ya kita ketergantungan sama Facebook Ads gitu. Nah ketika sekarang iOS 14 gitu, atau ya Facebook Ads misalnya down, atau misalnya tiba-tiba Mr. Zuckerberg udahlah Facebook udah ini saya mau metaverse gitu. Itu kan kita bingung gitu mau gimana gitu. Sedangkan kalau app itu kan udah ada yang install ya, udah ada yang download, kita bisa kasih notifikasi gitu. Nah itu juga pertimbangan kenapa kita ada apps ini juga gitu ke sana. Kenapa apps nggak website? Jadi kalau website itu nggak bisa ngasih notifikasi sih. Dan juga ini cookies itu bakal dihapuskan kan ya. Harusnya 2021 awal itu cookies sudah mau dihapuskan gitu. Maksudnya cookies kan yang menyimpan data-data gitu, atau apa ya itu yang bisa di trace gitu ya. Dan makin lama akan makin susah sih, privacy akan makin meningkat. Facebook Ads mungkin akan lebih susah ya, jadinya kita harus cari jalan lain gimana supaya pesan dari produk kita bisa tersampaikan langsung ke konsumen ya, salah satunya dari apps itu. Nah, kalau sejauh ini tuh perkembangan dari segi si apps-nya sendiri gimana nih kok? Kadang kan kalau orang tuh ngedownload tuh kayak agak susah ya, kayak marketplace aja, kayak udah Shopee aja tuh, aduh males, harus daftar, harus apa. Nah kalau apps sendiri gimana nih kok, dari Koko sendiri? Oke sih, memang perkembangannya cukup ada gitu ya, dari kita launch app itu dari 2019 terus meningkat sih usernya gitu. Ya tapi memang sekarang juga lagi terkendala sih, karena kan terus terang dari itu juga kita dapat ininya juga dari Facebook Ads juga, jadi penggunanya juga yang ngedownload agak berkurang juga. Si trafficnya emang dapatnya dari si FB Ads itu. Ya sekarang kan kita dari FB Ads masuk ke mereka apps. Bisa download apps gitu, tapi sekarang mungkin nggak tahu nih, merasain nggak sih kalau engagement ads ini udah mulai nggak efektif gitu. Iya betul. Dan itu jadi kendala juga buat kita gitu sebenarnya. Tapi ya untungnya kita masih ada yang udah download apps itu, kita terus kasih tahu sih lumayan itu masih ada gitu dari sana. Selama berbisnis itu ada grafik yang agak mungkin menurun di Deco itu. Dan gimana sih cara ngatasinnya waktu itu gitu? Kalau pernah terjadi ya?
Ya yang pasti sih pertama harus berpikir positif dulu juga. Oke. Bener, positif Kembali banget positivity ya. Iya. Jadi aku juga kan sekarang lagi lagi coba bentuk otot gitu kan. Aku lagi suka calisthenics nih, lagi suka pull up gitu. Oke. Dan saya tuh lagi pengen tuh bisa muscle up tuh yang yang pull up sampai gini gitu Iya. kan. Nah, terus kata si pelatihnya itu growth itu bakal happen kalau kita tuh near failure gitu. Ngerti gak sih? Maksudnya kita tuh kalau mau bentuk otot itu, kalau mau bentuk otot itu, otot tuh harus dirusak dulu loh. Itu kan angkat besi kan buat ngerusak otot kan, gitu kan. Terus kalau misalnya ngangkat barbel yang 1 kilo gini sampai 30 kali, itu mah otot nggak akan terbentuk. Harus ngangkat tuh barbel yang kerasa gitu, 15 kilo jebret gitu. Pas mau repetisi ya ke 10 udah mau ngegeter gitu, nggak bisa. Iya benar. Nah, maksudnya kita banyak gitu mengalami penurunan gitu. Yang pasti jangan panik. Jangan panik ya. Benar. Berpikir positif. Kalau misalnya di balik itu tuh near failure itu ada growth gitu di balik sana gitu. Jadi seperti sekarang juga maksudnya di tahun 2021 akhir kita sekarang ini kita lagi mengalami penurunan nih. Ini saya ketawa-ketawa gini lagi mengalami penurunan. Lagi pusing hitungan-hitungannya Excel. Ya kenapa? Karena saya kemarin 11 itu orang lain menurunkan harga. Kemarin tuh 11 12 itu benar-benar kayak banting-bantingannya benar-benar ekstrim gitu. 12 Desember 2021 kemarin. Digunain buat cuci gudang biasanya kok. Betul, cuci gudang gitu loh. Kita malah naikin harga gitu kan, orang gila gitu ya. Sampai konsultan saya udah out of the box banget. Ya udah bilang ini tuh buat kalau mau cuci gudang sekarang. Saya bilang enggak, tapi saya gimana, saya tuh lagi berpikiran mau naikin harga lagi nanti tahun depan gitu. Kok kalau saya nurunin harga sekarang, gimana saya mau naikinnya lebih susah lagi gitu. Tapi ya saya nggak dengerin, saya tetap harganya tetap segitu mungkin. Bukan mungkin ya saya lakukan gitu. Jadi penjualan lagi turun gitu. Ya tapi dari sana kita pokoknya itu harga itu udah yang nggak bisa ditawar gitu, nggak gugat. Kita harus cari cara gimana supaya bisa survive gitu dengan cara lain gitu, kecuali menurunkan harga. Karena menurunkan harga itu paling gampang gitu. Betul. Paling gampang itu menurunkan harga. Tapi efek jangka panjangnya ya ke brandnya sendiri. Betul. Jadinya sih tidak sehat juga buat neraca perusahaan ya. Kalau sering buat harga ya. Buat neraca perusahaan juga memang kurang sehat gitu. Betul. Jadi lebih baik cara mendatangkan penjualan ya. Kembali berpikir bahwa lebih baik si produk ini tuh ditonjolkan value-nya ya. Kenapa harus beli seharga ini, bukan menurunkan harga gitu ya. Oke, sip. Ini banyak pelajaran saya jadinya ya. Tapi ini juga bukan hal yang gampang gitu. Maksudnya betul. Bukan hal yang gampang. Saya sendiri juga ya struggling gitu. Tapi struggling ya karena struggling itu it's a good sign gitu. Betul. Kita lagi ngangkat barbel ini ke 10 sanggup nggak gitu. Tapi kalau sekarang bisa sanggup, besoknya coba lagi ke 10 bisa sanggup gitu, dan bisa kita ke level barbel berikutnya gitu. Makanya knowing your limit itu cara paling bijak ya buat nyobain sesuatu ya. Oke, sih kalau misalnya yang paling paling nyebelin itu kalau misalnya lagi menjalankan bisnis ya. Apa sih yang paling menyebalkan ketika menjalankan bisnis ini? Pasti ada sesuatu yang kayak gue ketemu ini lagi gitu. Mungkin dari tantangannya misalnya gitu. Ya sekarang ini sih perubahannya cepet banget gitu. Bener-bener apa ya kayaknya tuh aku dulu offline pindah ke online. Dulu tuh susah banget loh. Bikin penjualan online tuh susah dulu. Bikin Instagram tuh susah banget gitu kan. Dulu dari omsetnya berapa, cuma 100.000 per hari gitu kan. Ini kok gimana caranya, kok udah nge-ads gitu 3 bulan boncos terus tapi kok nggak ada penjualan gitu kan. Udah ngalamin gitu. Terus udah gitu udah berhasil kan pakai Facebook Ads. Sekarang ada lagi, tiba-tiba ada marketplace kan. Harus mikir lagi, harus belajar lagi kan. Terus udah Facebook Instagram udah berjalan nih, udah oke. Terus
di marketplace juga udah oke nih, beli paket 10 10, 11 11, 12 12. Wah, Oke. Semuanya dihajar. Semua diajar. beli paket kan, jebret. Naiknya bagus lumayan gitu kan. Tapi sekarang kan beli paket udah lebih mahal, terus ngefeknya karena terlalu banyak mungkin ya sellernya. Iya. Jadinya ngefeknya juga lebih nggak semaksimal dulu gitu. Itu kan jadi mikir lagi harus gimana, ini harus gimana gitu. Dan ya sebenarnya satu sisi nyebelin, tapi satu sisi juga ya memang ini yang makanan namanya, kalau pengusaha ya memang makanannya yang begini gitu. Kalau nggak mau menghadapi yang begini ya udah aja nggak usah jadi pengusaha. Betul. Selalu ada tantangan baru ya, apalagi ini terkait sama dinamika terkait teknologi mungkin ya untuk penjualan gitu ya kan. Marketplace sendiri gitu ya, marketplace ada yang baru, kemudian ada media sosial juga baru, dan ada media sosial yang sekarang udah bikin shopnya ya. Iya. Betul. Si Instagram juga ada. Instagram, TikTok betul. juga ada, TikTok Shop. Betul, seperti itu. Jadi itu juga jadi tantangan buat pengusaha untuk selalu dituntut belajar ya. Wah, harus belajar Harus terus ya. Tiap pagi ini YouTube ini how to ini. Oh benar ya. YouTube how to itu ya, harus belajar. Udah ternyata dikira udah lulus kuliah nggak usah belajar lagi, ternyata harus belajar terus sih sampai. Iya, justru Oke. terus-terusan kalau yang namanya belajar ya. Betul. kalau usaha tuh. Non-stop learning. Iya, kan scrolling TikToknya Johan Agustian juga kan. Tiap Dulu- hari update terus. Iya, aku belajar TikTok juga dari Johan Agustian nih, komunitas MEA. Iya betul. Jadi memang Iya. kita juga dibiasakan untuk mencari sesuatu yang baru dan mungkin bahkan tidak terpikirkan. Jadi kita harus berpikir out of the box. Apa sih gitu? Mengikuti FYP gitu mungkin oke ya. Cuma kita juga harus bikin gimana nih caranya jadi FYP gitu. Iya. Nah seperti itu Sama sih. ini juga sih, analisis juga sesuai atau enggak sih kontennya Betul. sama si produk kita. Betul. Jangan kayak FYP tapi enggak sesuai kan. Nah, itu jatuhin dia. Iya, brand kita betul. juga Itu tuh. dia, itu yang aduh. Susah kan. Ya, aku dulu buat akun TikTok kan. Udah lumayan nih followernya, waktu itu udah 30k gitu. Nah, aku tuh soft sell kan. Ceritanya aku tuh jadi target market kita adalah cowok-cowok jomblo yang mungkin umurnya, kalau cowok-cowok jomblo umur berapa sih? Mungkin 18 sampai 23 gitu ya mungkin kan. Kalau 24, 25 mungkin udah Berpikir masalah Anak rumah tangga kuliah, mungkin ya. udah nikah gitu ya, anak kuliah gitu kan. Iya. Nah, jadi aku buat konten terus cara typing ganteng. Tahu nggak cara typing ganteng gimana? Supaya wanita jatuh cinta lewat ini, lewat Chat, Instagram. Oh. Oke. Aduh, Oke. ada Sampai tuh harus belajar, itu aku belajar supaya bisa bikin konten itu. Oke. Terus cara kan waktu itu lagi zaman pandemi ya, lagi 2020. Cara ngegebet cewek lewat Zoom. Cie. Oh iya, ada cewek lewat Zoom. Kayak 2 anak ini. Tapi harus belajar lagi demi konten kan. Nah, tapi ternyata aku buat itu kok jualannya kagak ada gitu ya. Tapi trafficnya naik. Tapi traffic naik, tapi kok jualannya ternyata setelah dilihat lagi yang beli produk tadi itu 24 tahun ke atas gitu, bukan 18 sampai 24 gitu. 18 sampai 24 mungkin ya udah karena budget mereka terbatas, mereka belinya yang harga-harga di bawah itu gitu. Aduh, padahal waktu udah kebuang berapa gitu kan. Ya udahlah, gimana lagi gitu. Tapi ya memang itu sih yang namanya kita juga nyoba terus biar kita tahu juga kan kesalahan kita di mana. iya. Betul. Tapi setidaknya dari sana aku belajar gitu, cara bikin akun bisa grow Viral gitu tuh gimana? ya. Nah, setelah itu aku bikin lagi tiga jadi aku bisa ngajarin istri. Iya. Karena istriku udah punya bikin TikTok, followernya udah 40k. Terus aku bikin lagi sendiri juga, channel lain udah 40k juga. Terus Oke. brand aku yang satu lagi udah 50k. Aduh keren banget. Jadi maksudnya ternyata nggak Kesalahan yang tadi. dari kesalahan yang sebelumnya itu ternyata belajar juga. Ternyata tuh kerja keras tuh nggak ada yang sia-sia gitu. Iya. Betul. Komunitas MEA juga nggak sia-sia. Belajar Bahwa tidak ada yang instan ya. tidak ada yang instan. Betul. Pasti. Mie instan aja kita harus ngerebus dulu, nyari airnya, nah nuangin ke mangkok atau piring gitu ya, Iya, baru iya. proses. Instan juga nggak ini ya, maksudnya nggak harus butuh proses ya.
Tapi selamat udah bisa ngajarin istrinya. Oh. Kalau saya ngajarin istri saya berakhir dengan dia nungguin saya waktu mau tidur gitu ya. Pasti ini seorang suami yang sabar juga ya, selain seorang CEO yang sabar ya. Oke. Aku jadi penasaran sama perkontenan nih. Nggak apa-apa? Perkontenan. Kita Oh, iya, iya, iya. soal konten. Yes. Buat si Third Deco-nya sendiri nih kok, kalau dilihat kan emang sekarang berarti masih digarap sama Koko atau ada tim lain yang nge-handle untuk konten sendiri? Memang banyak. memang ada tim. Ya memang sekarang juga kita lagi cari bentuk nih, karena kita ngelihat 2021 kemarin kan baru akhir 2021 juga kan si siapa tuh bosnya head of Instagram, Monseri ya, siapa ya? Mosseri. Langsung diam gitu. Adam Mosseri, head of Instagram, dia bilang Instagram udah beralih dari platform foto ke video gitu. Ya, Kita mau betul. fokus di reels gitu kan. Dari sana, waduh apalagi ini kan, udah orang tim udah lebih ke grafis, lebih Iya, udah ke bikin grafik Instagram story gitu kan, copywriting gitu. Sekarang kalau IG Reels apa pakai nggak tahu nih, copywritingnya mungkin nggak sengepek yang dulu gitu kan, IG Feed gitu kan. Terus tadinya udah diajarin Photoshop, sekarang harus ngajarinnya mungkin CapCut atau VN atau Premiere gitu kan. Iya. Gimana gitu kan, perubahan lagi terus itu baru berpikir tentang ngeditnya. Terus kita harus mikir kontennya mau konten apa nih? Oh, konten oke. edukasi, konten gaya-gayaan gitu. Ada yang bilang kalau kontennya keren-kerenan pakai baju kurang bisa viral gitu. Harus yang edukasi. Tapi edukasi nanti menjual nggak gitu? Soft sell ya, tapi soft sell sama no sell ya jauh beda gitu. Apa bedanya gitu, soft sell sama no sell gitu. Ya, oke. Itu dia gitu yang memang yang jadi kesulitan di sana, harus meraba-raba. Tapi ya namanya pengusaha, kita harus berusaha dan harus yakin nanti suatu saat itu pokoknya ada hal positif terjadi, dan juga tidak ada kerja keras yang sia-sia. Mungkin itu sih yang harus. Nah sekarang ini memang konten kita juga masih meraba-raba nih, terus terang kita masih nggak tahu nih yang mana nih, mau konten gaya-gayaan, mau konten lucu-lucuan, mau edukasi atau mama, saya masih nggak tahu ya. Jadi kita semua coba aja ya, nanti lihat mana yang works gitu. Oke, betul. Sambil terus evaluasi Betul. berarti ya untuk kontennya sendiri. Dan selama berjalan nih bisnisnya dari awal nih Bro nih, kalau misalnya dilihat apa sih yang paling berkesan, satu aja kejadian berkesan selama menjalankan bisnis Third Deco ini? Yang paling berkesan itu ketika tahu ternyata kita bisa loh gitu. Ketika kita tadinya, jadi bagi saya dulu jualan online itu jualan online kayaknya susah banget sih, soalnya aku coba gitu kan nggak bisa, kok omsetnya dikit, boncos gitu, malahan boncos gitu. Sampai sempat nanya waktu itu ada konsultan besar di Bandung gitu, untuk yang jagoan banget nih, bikin brand-brand jadi naik gitu di online. Aku tanya, emang berapa sih, kan ada acara waktu itu ya, ada brand-brand apa diwawancara, wah saya sukses berjualan online. Terus saya tuh mikir, emang berapa sih jualannya gitu kan, berarti 30 juta gitu, 30 juta mah ngapain gitu. Sampai saya nanya, bisa gitu sampai ratusan gitu kan. Nah yuk bisa katanya ratusan, tapi kok saya nggak bisa gitu, kok saya ini boncos lagi gitu kan. Nah sampai satu saat saya melihat satu instastory, melihat ada satu brand hijab kan, terus wah ini kok banyak banget pengiriman hari ini, wah sebanyak gitu kan. Ini tahun berapa ya, tahun 2017 gitu. Oke. Terus udah gitu, wah ini mah tipu muslihat. Oh iya. Mungkin trik marketing. Oke. Ya, sold out dalam 5 menit, trik marketing menurut saya. Senin harga naik. Ya. Nah, sampai satu saat saya tuh kan membuka lowongan, terus ada yang ngelamar, dia tuh bekas kerja di gudangnya si brand ini yang pernah saya lihat ini. Oh, oke. Terus saya tanya, ini bener nggak sih seperti begini? Saya masih save tuh videonya kan, instastorynya masih di screenshot. Iya bener, saya sampai kerja sampai malam. Oh gitu. Baru dari sanalah jebret. Oke. Jadi kadang-kadang tuh gitu, kita kenapa
nggak bisa melakukan sesuatu karena kita nggak yakin. Oh iya betul. Karena betul. selama itu saya kenapa boncos terus, karena saya mengira paling jual online paling 30 juta gitu kan. Belum yakin kalau misalnya kita berbisnis online bisa sukses gitu. Itu yang jadi mental block. Mental block itu yang akan mengarahkan kita kemana ya. Betul. Ya. Nah, setelah saya ketemu si orang budak itu yang saya wawancara, ternyata bener ya penjualnya bisa begitu. Langsung jebret, udah nggak mau tahu, saya terobos gitu. Boncos enggak, pokoknya harus untung. Sekarang boncos pokoknya enggak, nanti ini kedepannya bisa untung gitu. Dan akhirnya bisa ternyata gitu. Nah, ketika bisa, wah ternyata penjualnya bisa mencapai segini, lebih besar daripada offline gitu. Dan ketika ngelihat offline-nya waktu tahun 2020 ada yang tutup. Jadi ada cerita waktu 2013 itu saya nitip di salah satu factory outlet gitu di Bandung kan. Sekarang udah tutup. Oke. Factory outletnya malah tidak ada lagi sekarang ya? Ya, udah nggak ada lagi gitu. Jadi tadi yang momen happy-nya ketika dulu saya berpikir nggak bisa, tapi ternyata bisa loh gitu. Itu kepuasan sendiri sih. Dan ditambah lagi kok 10 tahun ya? Bisa bertahan. 10 tahun bisa bertahan. Bertahan dan berkembang ya. Oke. Soalnya udah mau ke US. US tuh jauh loh. Enggak 8 jam pasti kalau ini. Enggak 8 jam, 14 jam. Kalau banyak transit bisa 23 jam. Nah, kalau ngomong-ngomong sekarang kan baru 2022 tuh baru banget ya kok, baru beberapa hari. Nah, kalau dari Kokok sendiri nih ada resolusi di 2022 mau apa aja nih goals-goalsnya nih ke depannya? Biar bisa lebih berkembang, bisa lebih naik. Ya, yang pasti sih untuk third day kita mau jualan di Amerika dan di Jepang sih, itu dua sih. Terus untuk yang lainnya ya kita mau berhasil menang di IG Reels pertandingan di 2022 ini. Menurut saya ini pertandingan IG Reels. Perkontenan video. Ya, resolusinya kita harus cepat bisa beradaptasi dan bisa menguasai dunia video IG Reels. Itu sih yang jadi resolusi. Soalnya semua juga udah per videoan sih, kayak TikTok juga kan video. Iya, betul. Live kok. Dicoba live, mungkin betul. Untuk live juga. Jadi orang-orang tuh lebih sih betul resolusi kita. betul. Itu harus udah ada timnya sendiri itu. Ya itu dia. Jadinya kan harga makin mepet tapi tim harus banyak kan? Iya, betul. Jadi kan sekarang tim feed harus ada, tim IG story harus ada, tim IG Reels harus ada, tim TikTok harus ada, tim TikTok Shop live ada. Terus nanti apalagi nih yang harus dipikirin, marketplace. Jadinya tuh apalagi dulu Zalora tinggal ngirim barang udah beres, sekarang harus ada Zalora sponsored ad sekarang. Iya itu. Iya banget sih Zalora. Jadinya ini mau yang mana dulu gitu, mana yang lebih efektif, itu bikin pusing sih. Tapi ya ini dia, selalu ingat kita lagi ngangkat barbel nih. Tahannya nih, getar nih 10. Kalau ngegetar 10, kita lagi ngegetar berarti bagus, artinya kita akan growing gitu. Oke, betul. Jadi kalau misalnya pengen bisnisnya cepat berkembang ya balik lagi ya. Berarti kita juga harus push to the limit gitu ya. Push to the limit, betul. Keep learning berarti ya. Terus keep learning. Sama ingat juga ya bahwa after itu tuh akan ada sesuatu akan ada sesuatu yang baik. Karena gitu memang itu yang terjadi dalam diri saya gitu. Saya dulu pernah bangkrut, maksudnya bukan bangkrut ya, apa ya? Ya bangkrut sih. Ada masa terpuruknya. Ada masa terpuruk gitu. Okay. Tapi setelah yang dikira saya terpuruk, ternyata tiba-tiba bleng naik gitu. Oke. Ya itu setelah melewati itu, wah tiba-tiba kok begini gitu. Maksudnya selalu aja ada apa? Jadi ya ini tuh bener-bener pengalaman pribadi gitu. Tiap ada satu negatif, ada dua hal positif yang akan menunggu gitu. Itu bener banget gitu. Blessing in disguise itu tuh bener gitu. Makanya kita harus percaya. Dan kalau kalian yang belum bangkrut, kalian nggak bisa tahu gitu. Tapi kalau saya tuh pernah bangkrut, dan setelah bangkrut justru lebih enak gitu. Ke tingkat yang lebih tinggi gitu. Dan itu pelajaran mahal berarti. Itu pelajaran mahal banget ya. Dan makanya saya bisa di sini bilang saya bangga dulu pernah bangkrut, karena kalau nggak pernah bangkrut saya mungkin sekarang nggak bisa lagi ketawa-ketawa gini, mungkin lagi ini
isi podcast ini komunitas jangan dulu deh lagi pusing nggak nanti dulu gitu kan, Lagi mikirin jualan. lagi mikirin jualan ini gimana nih, bahan baku naik, harga hancur marketplace mungkin kayak gitu ya. Tapi kalau sekarang kan saya masih bisa ketawa apa segala macam karena saya pernah mengalami yang lebih buruk gitu. Oke. Nah, kita kan tadi ngomong-ngomong soal kayak produk, tapi produknya mana? Kayak gitu tuh penasaran nggak sih, Pak? Kayak betul mau banget. tahu nggak sih produknya yang dibawa Produknya sama yang dibawa Bro sama Alvin? Bro Alvin ini Iya, apa Bro sih? Alvin, Mana Bro Alvin. sih? Boleh Oke. mungkin dijelasin kok ini dari produknya apa? Oke, terus ya ini- bisa dijual di mana? Yes, ini produk kita. Ini adalah, jadi kaos kita tuh semuanya bahannya dari Instacool ya, Instacool. Nah ini nih Instacool Spandex. Ini tuh beda, ini tuh bukan Combat 30 gitu. Nah ini, Dan itu kan kadang nggak jujur ya, Combat 30 ternyata pas dipakai. ya mungkin. Gila ya baju partai. Gerah. Menciut. Eko gerah. Ya mungkin juga, saya nggak tahu. Tapi memang kalau harga t-shirt itu udah lebih murah daripada 9 tahun lalu ya. Pasti ada hal yang dikorbankan. Saya nggak tahu apa itu ya. Iya. Tapi ya itulah. Nah kalau kita ini Instacool ini memang bahannya beda ya. Jadi bahannya itu ketika ke kulit itu mereka menyerap panas dari kulit gitu. Oke. Jadinya tuh bukan adem tapi dingin malahan gitu. Oke, bukan adem Ya. lagi, Bukan dingin. adem lagi, lebih dingin. Gak usah pakai AC. Nggak usah pakai AC. Nggak usah pakai AC, Sampai betul. kita panas. Benar. Malah ada yang bilang seperti nggak pakai baju, cie. Waduh, elah. Iya. Waduh, Bapak pikirannya mohon kondisi. Iya. Iya. Muka saya jadi begini ya. Ketika ada yang ngomongin hal-hal negatif, perasaan biasa aja. Gue pakai dari Terdey kok, nggak ngaruh. Kalau ada klien yang ngomel-ngomel bisa Oh, ada yang ngomel-ngomel, ada yang ngomong jelek tentang kita. Kalau pakai ini berarti udah adem gue. Iya, itu juga. Iya, Oke. betul. Nah lalu juga ini kita ada spandeknya gitu. Kalau Combat tuh nggak ada spandeknya dulu. Jadi pengalaman saya tuh dulu pernah pakai kaos Combat gitu. Ketika pakai baju tuh seret banget gitu. Pas kebuka gitu kan. Kadang-kadang iya, seret betul. banget gitu. Betul, Kita betul. ini kita ada spandeknya gitu, langsung bisa gitu. Dan lalu warna hitamnya juga ini lebih deep gitu ya daripada yang biasanya. Dan ya comfortable banget lah gitu kita bahannya ini gitu. Kita salah satu kenapa kita buat official store juga karena I don't think the social media do justice gitu on the material gitu. Iya, Harus betul. dipegang sendiri materialnya gitu. Lalu apa lagi ya? Oh ya, ini kita juga Nah, jaketnya. kas kita adalah ini ya, zigzagnya ini kita ada zigzag ini. Nah, ini kayaknya repot banget, Bro. Boleh. Ya. Boleh masuk tas saya maksudnya. Oh, salah. Ya, ini ada Bisa aja. zigzagnya juga. Ini sporty jacket ya. Oke. Seperti yang aku pakai. Ini zigzag tuh kayak ininya nggak sih? Apa? Kayak Ya, ada ciri khasnya gitu ya? Ya, ciri khasnya kita. Oke. Ini zigzag gitu. Oh, oke. Oke. Nah, lalu saya kasih lihat yang lain ya. Ini untuk brand Terdey kan. Oke. Kita juga ada ini Ada apa sih? Boleh, Boleh, Bro. Kak. Silakan, Bro. Yuk, ada apa aja sih di belakang? Oke. Oh, ternyata udah dibawa di sini ya. Banyak sekali. Iya, buat Oke. Nah, untuk grafik juga kita kerjasama sama desainer Jepang asli gitu. Desainer Jepang. Kita ada namanya desainer namanya Hatatuya. Ini dia mendesain buat kita gitu. Bener-bener desainer Jepang ya. Dia dari Hokkaido. Saya malu bilangnya nanti muncrat-muncrat. Ya, lalu ini juga di brand kita yang lain kita ada TD Active, ini yang sportswear kita. Oh, iya, oke. dari segi warna juga emang bright banget ya, beda banget sama Bener. day-nya. Kelihatan aktif Iya. banget ya. Aktif banget ya. Ya memang ini ada hijab sportnya, tapi saya nggak bawa. Ada sih banyaknya untuk ibu-ibu umur 35 ke atas. Oh iya, Ibu-ibu tentunya. umur 35 ke atas. Ingat, ibu-ibu, jangan bapak-bapak yang pakai. Oke, ini bahannya juga ngingetin saya sama jersey, tapi yang kualitas tinggi ya. Bener. Ini bahannya berarti nyerap keringat juga kayak gitu ya? Ya, quick dry, namanya kalau di kita Insta Dry. Oh, oke, Instagram. Ya, tapi tentunya dengan harganya nggak semahal yang itu ya, merek-merek yang Betul, ya. luar betul. gitu ya. Oh, oke.
Tapi kualitas nggak kalah dong. Kualitas nggak pastinya. kalah karena ya sama-sama aja pabriknya Benar. gitu ya. Kalau yang si tidak aktif sendiri itu ada kayak sepatunya mungkin atau third deco sendiri ada kayak sepatunya juga. Oh, kita sepatu belum sih. Oh. Kita sepatu belum. Kita jam tangan. Oh. Jam tangan. Nggak dijawab, nggak Oke. dibawa lagi ya jam tangannya. Oke, Kita ada oke. jam tangan yang keren-keren. Bisa cek di thirddeco.com. Oke, Atau di bisa store dicek kita. ya? Store kita Ah. di Setiabudi, di Jalan Setiabudi itu ada rumah mode kan, atau rumah mode. Nah, 400 meter sebelum rumah mode itu ada toko, ada komplek gitu, ada. Oh, di atas ya berarti masih sebelumnya ya? Iya, sebenarnya Iya. ada common ground, ada Yoshinoya, Oh iya iya ada, iya iya iya. ada Opus One. Nah, itu store kita ada di sana. I see, Ya. situ berarti. Si Holly Iya iya iya. Oli. deket. Oke, berarti kalau misalnya mau lihat-lihat produknya dari Produknya. Third Deco bisa dicek di mana nih Kak Silvi ini? Bisa langsung dicek di official store-nya Third Deco juga di marketplace dan juga di official dari Instagramnya Third Deco. Jadi kalian semua yang mau lihat-lihat produk-produknya Third Deco secara langsung bisa mampir ke sana. Oke, untung nggak dibawa jam tangannya. Itu udah request Iya dari- betul. Kalau nggak itu udah jam tangannya udah berganti saya. Oke, jadi ada beberapa kesimpulan sih setelah saya ngobrol sama Bro Alwin ini mengenai bisnisnya yang dibangun 10 tahun lalu dan tumbuh berkembang dan sekarang juga terus bertahan pas kemarin ini juga pandemi gitu ya, bahwa kita itu harus selalu melibatkan Tuhan Betul, dalam betul setiap banget. aktivitas gitu ya. Kemudian kita juga harus bangga sama produk sendiri gitu ya, sampai dipakai nih ya kan, karena bangga dong. Nah, Iya. gitu kan, benar. Dan selalu ada positive thoughts ya, positive vibes juga gitu ya, bahwa kita harus berpikir baik, bahwa Tuhan tuh ngasih sesuatu tuh pasti baik gitu ya. Betul. Ada hal-hal yang mungkin kita ngerasa aduh kenapa ada pandemi atau apa, tapi di balik itu pasti ada hikmahnya ya. Betul. Oke. Kemudian ada juga yang sebagai pengusaha itu mungkin ada pesan dari pengusaha satu ini bahwa Iya. jangan takut ambil risiko ya berarti ya. Ya. Jangan takut ambil risiko, kemudian jangan panik ketika terjadi sesuatu. Belajar dari situ ya. Balik lagi yang angkat beban tadi. Biasa gitu. Harus dibiasakan Iya. dengan beban nanti juga jadi pelajaran ya. Ya. Oke, kemudian ya non-stop learning, jadi selalu belajar untuk pengembangan bisnisnya berarti ya. Dan paling penting sih inovasi juga pastinya sih Pak. Betul. Karena kalau nggak berinovasi kan kita nggak tahu ya perkembangan zamannya kayak gimana. Terus kita juga harus menyesuaikan sama pasar. Gitu perkembangan sosial media kayak gimana juga harus terus-terusan belajar. Terus-terusan belajar. Jangankan di dalam negeri yang sudah dilakukan sama Bu Alwin juga, sampai belajar ke luar negeri loh gitu. Iya. Jadi untuk cari apa kayak misalnya inspirasi ya, inspirasi buat fashionnya juga sampai ke US, ke Jepang, di mana dua negara itu jadi apa ya, kiblatnya si Third Deco ini. Jadi buat teman-teman juga ini yang kita kasih insight di sini, ini bisa dipraktekin juga nih sama bisnisnya masing-masing. Oke, kemudian untuk pembincangan kali ini kita rasa sih udah cukup ya, semuanya udah kita kupas tuntas. Kalau misalnya gitu ya kita kembali ingatkan lagi, jangan lupa apa nih? Jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share di YouTube kita. Dan teman-teman juga kalau misalnya mau lebih tahu tentang komunitas MEA, kalian bisa langsung cek Instagramnya kita juga di MEA Community, dan juga bisa langsung cek Instagramnya dari Instagram. koyorannya juga. Ya, betul. Karena di sana banyak banget ilmu-ilmu seputar digital marketing, seputar e-commerce. Pokoknya kalian yang udah follow nggak bakalan rugi pastinya. Dan jangan lupa, kita kan Apa udah tuh? ngundang ini nih, udah ngundangnya owner dari Third Deco. Jadi- Teman-teman semua juga yang pada penasaran nih sama produk-produknya Third Deco, kalian bisa langsung cek di official Instagramnya Third Deco, terus official marketplace-nya dari Third Deco. Mungkin Marketplace-nya sama official apps-nya juga Apps-nya boleh banget ya di-download ya. Boleh banget itu. Ah. Dari Alwinnya sendiri mungkin ada yang mau ditambahkan? Oke. Udah. Ya, ditambahkan apa ya? Ya, nah ini pesan terakhir ceritanya ya. Aduh. Jadi bincang penjual jadi sukses, gimana cara jadi sukses? Mm-mm. Ya itu sih harus, kalau ketemu struggle itu dia ya, struggle itu adalah bagian dari kesuksesan gitu. Dan kalau misalnya kita ada struggle ya kita harus berpikir positif, dan kita harus
Yes, kita ada struggle. Berarti itu ada signs that we can, itu adalah tanda-tanda kita bisa grow gitu. Karena jarang sekali kalau nggak ada kesusahan, growth itu tumbuh itu Malah di zona nyaman terus ya. Zona nyaman terus kita nggak akan tumbuh. Itu aja sih. Oke, sip. Kalau gitu, oke, saya ucapkan terima kasih buat Sobat Mea semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau misalnya ada poin-poinnya boleh dicatat ya gitu. Kalau misalnya ada yang penting, kalau ada omongan saya yang nggak penting itu nggak usah dicatat, skip aja. Oke, akhir kata saya Satria Mega, saya ditemani oleh Saya Sylvia Noviani. Sampai berjumpa di episode Bincang Penjual Jadi Sukses selanjutnya. Semoga bermanfaat. Bye.